Siapa bapak-bapak, siapa ibu-ibu yang tinggal, apa nama perumahan? Hah? Apa namanya? Kamboja. Kamboja Pileg. Pileg itu dong. Village. Siapa ibu-ibu yang dari Kamboja Village? Semua. Bapak-bapak yang dari Kamboja Village? Ada. Alhamdulillah. Bolehkah sholat duha setiap hari? Hadisnya diriwayatkan Abu Hurairah. Ausani khalili, orang yang sayang kepadaku, kekasihku Muhammad SAW, berpesan kepadaku supaya jangan sampai meninggalkan sholat duha. Ausani khalili. Ausani khalili bisalasin, orang yang sayang kepadaku, kekasihku, berpesan padaku 3. Siyamu salasata ayyamin, jangan tinggalkan puasa 3 hari. 13, 14, 15. Wa rak'atai duha, jangan tinggalkan sholat duha. Wa an utira qabla an anam, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Witir dulu baru tidur. Kau kenapa sholat duha tiap hari? Nabi tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau antum bisa jawab, jawab. Kalau tak bisa, sumbatkan di kemuncung. Sunnah itu 3, Wak. Wah, sunnah itu 3 ya, Wak. Yang pertama namanya sunnah qauliyah, cakap Nabi, walaupun tak dibuat. Yang kedua sunnah fi'liyah, Nabi membuat. Yang ketiga sunnah takrir. Takrir, Nabi tak pernah membuat, Nabi tak pernah bercakap, Nabi tak pernah menyuruh. Sahabat Nabi yang membuat, disetujui Nabi. Itu namanya takrir ya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Apa ini? Di mana kalian mengaji? Jelas tentang sholat duha tiap hari. Sunnah ketiga, maka belajar kalian. Ngondonya Ustaz, cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Bagus, amin. Terkait zakat mal, kalau kita punya usaha, perusahaan, bagaimana hitungan zakat malnya? Dihitung dari omset perusahaan atau profit keuntungan. Ada spidol. Tentukan awal usaha menurut tanggal hijriah. Awal usaha hari ini tanggal 10 Rajab 1444 Hijrah sama dengan 1 Februari 2023. Baru nanti bayar zakatnya 10 Rajab 1445 Hijrah. Proses ini disebut dengan 1 haul. 1 haul, 1 putaran tahun. Yang dihitung modal tambah untung tambah piutang. Piutang itu maksudnya barang atau duit yang ada di tangan orang dan kurang rugi
sama dengan kalau lewat 85 gram emas, maka zakatnya 2,5. Kalau kurang dari 85 gram, tidak ada. Inilah yang menjadi keluar ucapan kalau ada hutang tidak ada zakat. Maksudnya hutang terkait bisnis, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci. Paham? Modal 100 juta, untung 100 juta, berarti berapa? 200. Ada di tangan orang 100 juta, berarti 300. Rugi 200. Utang 50. Berarti berapa tinggal duit? Tinggal 50. 100 kurang 200. 100 kurang 50. Tinggal 50. 100 rugi 200, tinggal 100 kurang 50, tinggal 50. Ada zakatnya? Tidak, karena kurang terus. Modal 1M, untung 500 juta, 1,5 di tangan orang 500 juta, berarti 2M, rugi 1M, tinggal 1M. Ada utang 500, tinggal 500, kena zakat? Kena, di atas 85 gram. Jadi kalau 500 juta, berapa zakatnya? Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 500 juta 12 juta. Jelas? Ini rumusnya namanya 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 modal untuk piutang kurang 2. Kurang rugi kurang piutang. Orang yang tak bertuhan, cara pikirnya begini. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Karena dia tak percaya itu. Tentukan targetmu, macam memanah ke sana. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Antum ada target mau ternak lele. Planning ke depan. Aku mesti punya tanah, aku mesti punya kolam, aku lele. Semua pecel lele di Riau, akulah pemasok lelenya. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Aku mesti punya ternak puyuh. Semua orang yang jual sambal tanah, lado hijau puyuh, akulah pemasok telur puyuh. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Kalau orang bertuhan tak begitu. Tentukan targetmu, Allah akan menolong. Jadi targetnya harus jelas dulu. Ustaz dulu targetnya apa? Aku ke Mesir S1, habis itu S2, habis itu S3, habis itu balik aku mau jadi dosen, punya duit, membahagiakan orang tua. Tak ada terpikir saya dulu mau jadi ustaz, tabligh akbar, musana, tak ada. Yang penting ngajar kampus, punya duit, punya gaji, menyenangkan emak, bawa umroh, jalan-jalan. Itu target saya dulu. Kenapa Ustaz ke Mesir? Karena saya berpikir kalau aku di sini biaya kuliah mahal, tapi kalau ke Mesir gratis. Berpikir otaknya jalan. Mesir. Waktu di Mesir itu pas musim haji, kumpulan makan sama kawan-kawan. Kau di mana? Aku di Baghdad. Gimana di Baghdad? Oh enak, bisa haji tiap tahun. Mahal ongkosnya, naik bis dari Baghdad ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. Kuliah kemana? Gratis. Baghdad. Satu plan. Berarti Baghdad. Kemana? India. Kemana India? Oh India gratis. Daging murah. Karena orang Hindu tak makan daging. Sedap ini. Kuliah gimana? Kuliah gratis. Apalagi kelebihan di India? Bisa bahasa Urdu. Kia halid, iki aja. Mantap ini.
Gimana? Nah, kalau ke Makkah naik pesawat. Oh, haji mesti tiap tahun. Kerja sambil cari duit. Makanya berpikir otaknya diperas gimana supaya bisa S2. Yang penting balik doktor jadi dosen. Jadi apa yang diinginkan itu dapat. Lebih dari yang kita inginkan. Saya bisa ke Malaysia, saya bisa ke Brunei mengajar kuliah umum. Di Brunei kuliah umum di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, kuliah umum di Kupu, College University Perguruan Agama. Ceramah tetap tak tinggal, Riau tetap tak tinggal. Sempat membahagiakan orang tua. Walaupun akhirnya meninggal, tapi tetap saya buat sekolah. Semua itu mengalir untuk almarhumah. Untuk sekarang, antum tetapkan target. Antum mau jadi bisnismen, mau jadi petani kelapa sawit, mau fokus di bidang politik, apapun namanya, targetnya jelas. Bagaimana cara sholat yang benar dengan menggunakan kursi karena sakit? Di awal takbiratul ihramnya tetap berdiri, kalau bisa berdiri. Kursinya, kaki kursi itu letakkan di ujung sok kursi. Kaki kursi itu di ujung sok, bukan di belakang. Nah, kakinya di ujung sok. Di paling pinggir, letak sini. Bukan begitu. Kaki kursi itu di ujung sok. Nah, jadi dia tegaknya nanti di tengah. Waktu pertama tegak itu dia di tengah. Pinggir kiri atau pinggir kanan, jangan diputus. Walaupun kita orang kaya, walaupun pejabat, jangan diputus sok orang. Pinggir kiri atau pinggir kanan. Jadi waktu di awal itu tegaknya memang di tengah sok. Tegaklah di tengah sok. Kalau bisa berdiri dari awal, imam pas baca Fatihah, baca ayat tetap berdiri. Pas tak tahan baru duduk. Bukan dari awal itu duduk. Ulang dulu. Baru duduk. Rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Waktu sujud lebih rendah daripada rukuk. Sampai salam. Begitulah terus. Jadi waktu kami kuliah di Mesir dulu, kursi itu diletakkan di samping kiri, samping kanan. Setiap masjid ada kursinya, kursi-kursi kecil yang bisa dilipat. 2017, setelah 15 tahun pulang ke Indonesia, 2017 bulan Agustus cuti saya sebulan, pergi saya ke Kairo. Saya tengok tak ada lagi kursi di kiri, di kanan tak ada. Masjid-masjid di Kairo tak ada. Kursi dipindahkan ke belakang, satu sok kursi semua. Nah, jadi ada perubahan. Makin banyak orang tua, orang sakit, tapi tetap hidup dan tidak dibiarkan di rumah. Kalau punya orang tua sakit, jangan dibiarkan, bawa ke masjid, menenangkan hatinya. Kalaupun dulu mudanya tak pernah ke masjid, paling tidak di akhir hayatnya dia ke masjid. Yang dibiarkan dulu di rumah nonton TV, makin down dia. Ditontonnya pula sinetron yang melo-melo. Tontonnya pula anak muda yang sikit-sikit menangis, gilo dia loh. Nah, jadi untuk kursi buatkan di belakang sebaris, sediakan kursi tulis kursi wakaf. Yang kursi macam ini banyak ambil tempat, kursi yang bisa dilipat, macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang banyak jual sini. Wakaf kursi baru mengalir juga pahala. Bagaimana tahlil yang terlalu lama sehingga selalu mengorbankan waktu sholat isya sehingga masjid selalu kosong? Seberapa banyak la ilaha illallahnya dibaca? Tentang mi'ata marrah ada dalilnya. Mi'ata marrah 100 kali. Tadi Ustaz baca berapa? 40 kali itu. Kalau tak ada pengajian 100 saya buat. Tapi kalau ada pengajian 40. 100 itu pun tak sampai 15 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi masalah lama tak lama ini relatif. Kadang orang ini sikit aja kalau tahlil dibilangnya lama, tapi kalau bola tak lama. Saya rasa ya, tak adalah imam di Pekanbaru, di Riau ini yang sampai lebih 100.
Pernah tuh pengalaman selama sholat. Ini sampai kosong masjid. Bukan karena tahlil, memang tak mau orang ke masjid. Memang tak mau. Kalau di Aceh ada namanya tahlil seribe. Seribe itu 1000. 1000 mereka bertahlil. Saya kalau sendiri, kalau seramai tak pernah saya buat. Kita sering berbicara ketika khatib naik mimbar batal tak boleh. Bagaimana dengan menjawab salam? Sholawat khatib ketika pertengahan khutbah, contoh khatib Muhammad, lalu kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika khatib membaca Allahumma ighfir, lalu kita mengatakan amin. Assalamualaikum, kata khatib. Waalaikumsalam. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Amin. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala sayyidina. Apakah batal? Datang seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah ini, datang Arab Badui di pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal, mati ternak kami di kampung karena hujan kering kerontang. Kering pokok kayu kami, mati semua. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi? Aghisna, aghisna, aghisna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Sahabat yang di bawah itu menengok. Bayadha ibtayhi. Nabi mengangkat tangan sampai nampak kami putih ketiaknya. Pertanyaannya, marahkah Nabi kepada sahabat yang bercakap ke Nabi itu? Tidak. Batalkah sholatnya? Tidak. Itu dalil jamaah boleh ngomong ke khatib. Sering dengar bicara ketika khatib naik mimbar batal tidak boleh. Kau tak dengar baik-baik bunyi itu tengok. Idza qulta li sahibika ansit, itu bunyi kalimat. Ini kalimat di awal tak jelas. Kita sering dengar berbicara ketika khatib naik mimbar batal. Bicara sama siapa? Bicara sama siapa? Nah, makanya dengar baik-baik. Idza qulta li sahibika, kalau kau katakan ke orang di sebelahmu, diam kau, itu yang batal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ke siapa? Ke Allah. Amin. Ke Allah. Waalaikumsalam. Ke khatib. Bercakap sama khatib aja tak batal. Khatib, mati kambing kami di kampung, tolong doakan khatib. Khatib angkat tangan. Aghisna, aghisna, aghisna. Jelas? Jadi yang tak boleh itu siapa? Jamaah bercakap ke jamaah. Kalau jamaah bercakap ke khatib, boleh. Kalau khatib bercakap ke jamaah, masuk jamaah. So, duduk dia. Kata Nabi, qum fasalli, tegak kau salat 2 rakaat. Anak-anak, jangan kalian ribut, jangan ribut. Itu bapak penuh hisab, kata khatib. Boleh? Makanya mengaji itu harus jelas gitu kan, harus jelas enggak di belakang tegak. Sebenarnya ini karena kita sering dengar berbicara ke siapa, bicara ke kapan sebenarnya. Kalau bicara ke khatib, pula tak apa-apa bicara ke khatib. Khatib lupa kau baca sholawat tadi khatib, boleh? Sholawat khatib pun langsung sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan setelah khatib turun bagus. Tak usah. Kenapa kau tak cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua saya tidak terlalu paham tentang agama, sholat, fikih. Alhamdulillah saya dimasukkan ke pondok. Apakah boleh saya mengajari orang tua saya? Orang tua itu tidak pernah melihat anaknya itu besar. Tak tahulah orang tua antum ya. Kalau orang tua saya, dia tak pernah melihat saya besar. Kata dia, aku menengok kau macam kau baru berjalan dulu. Baru berjalan berarti umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Orang tua itu
Sampai tua pun kita, dia melihat kita seperti anak yang baru berjalan. Pergi dia umroh, pembimbing umroh itu kawan saya. Balik umroh apa katanya? Hebat pembimbing umroh, mantap Ustaz, kalau bisa kau macam itu. Padahal jauh hebat saya lagi. Dekat rumah itu ada musola kecil, dekat rumah emak saya. Dia pun ada pengajian di situ setiap sore Jumat biasa. Kata saya, mak udah 70, jangan puasa Rajab lagi. Puasa Rajab ini tak wajib, mak. Puasa Rajab ini sunnah. Oh, kata Ustaz kami bagus puasa Rajab ini. Ustaz lah saya lagi jadi Ustaz. Tapi saya mau bercerita ke antum, orang tua itu tidak pernah melihat kita besar. Paham betul? Itu titik pertama yang mesti tempat. Jadi kalau ada kalimat-kalimat penting, pakai lidah orang lain. Nenek mama, keluarga, ustadz-ustadz yang dia kagumi, pesannya dari kita pakai lidah orang lain. Saya bawa tabligh akbar, saya pikir dia akan pulang mengatakan, hebat kau sekarang. Nah, tanya, ada kau memelihara jin? Pesan atu-atu kau dulu tak boleh berkawan sama jin. Dia takut saya memakai jin supaya jamaah itu ramai. Paham tuh? Orang tua tidak pernah melihat anak itu besar. Walaupun kau bisa baca kitab, walaupun kau hafal Quran, walaupun kau ustaz, walaupun kau hebat, kau tetap anak kecil. Itu psikologis. Saya kalau sama orang tua ini masak, pulang dari Maroko 2008, meninggal mak saya 2019. Berapa tahun saya jaga? 11 tahun. Rumus sama orang tua, satu, jangan pernah merasa antum lebih. Yang kedua, diam. Diam. Apapun kata dia, diam. Jangan melawan. Walaupun dia salah. Diam. Selamat antum. Saya ajari ini karena tak ada di kita. Antum cari Riyadhus Shalihin, antum cari tafsir tadi. Ini yang saya amalkan. Diam. Apapun kata dia, diam. Sampai dia letih, sampai dia berhenti. Besok bercakap lagi dia. Ceramah saya habis subuh masuk ke UIN, balik dari UIN menyetir sendiri ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Sampai Rokan Hulu ceramah Isya, iktikaf malam, sembahyang subuh, pulang. Sampai ke rumah mengamuk dia, diam. Tak pernah saya lawan. Sekalipun mak saya tidak pernah saya. Jadi kalau ada orang setiap saya pergi orang bertanya, apa wirid Ustaz? Apa yang Ustaz amalkan? Ada zikir khusus? Tak. Allah membalas karena perbuatan saya kepada mak saya. Maka saya pikir kalau dia sudah meninggal, habislah kemuliaan. Tidak. Hari ini pas 4 tahun dia meninggal. Ini 11 Rajab. Besok 11 Rajab. Malam ini 11 Rajab. Haul dia yang keempat. Saya pikir kalau udah meninggal ini habislah saya. Tidak. Masih ada sisa-sisa doanya itu masih mengalir lagi terus. Nah, jadi antum senangkan orang tua. Kalau masih hidup dia bahagia saja. Kalau belum bisa menyenangkannya, jangan menyusah. Dia sudah cukup susah membesarkan. Jangan nanti antum berbini cerita antum tentang bini antum ceritakan juga ke dia. Antum punya anak, kesulitan anak antum ceritakan juga ke dia. Antum bekerja di kantor,
kepayahan atasan antum ke dia juga. Kapan lagi dia bahagia? Yang paling celakanya lagi, antum punya anak, antum titipkan pula anak antum ke dia. Kapan lagi dia bahagia? Saya khususkan dalam seminggu, karena saya keliling, satu hari saya bawa keliling rumah makan di Pekanbaru ini, dari mulai rumah makan arah ke Lipat Kain sebelah kiri tepi sungai, apa namanya, tempat ikan baung, banyak ikan baung, sampai semua rumah makan yang besar-besar, yang sedap-sedap, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal itu kan balik semua. Itu cara saya membahagiakan. Jadi setelah sekarang kalau saya pergi ke rumah makan itu, saya duduk di tempat dia makan dulu, saya pesan makanan dia dulu. Rupanya terobat rindu. Saya tak tahu itu dulu saya buat aja sekehendak saya. Sekarang baru saya paham. Duduk saya di tempat rumah makan yang sempat dulu, saya pesan makanan dia. Jadi kalau saya ke rumah makan itu, duduk saya di tempat duduk dia itu, saya pesan asam pedas bawang, telur ikan, sama ayam kampung. Duduk saya di situ, terasa terobati hati kita rindu. Untuk buat apa yang dia suka, apa yang dia mau. Jadi kalau mau mengajari dia, mau menasihati dia melalui orang lain, kecuali kalau dia bertanya, tolong kau ajarkan dulu aku sholat, ajarkan dulu aku doa, baru antum ajar dia. Tapi kalau antum pulang aku tentang petenteng balik dari pondok karena udah kuliah gituin mau menceramai orang tua, oh, antum salah. Yang berikutnya tentang orang tua ini, pertama, anak tak pernah besar. Yang kedua, diam. Yang ketiga, jangan mengukur kebahagiaannya dengan standar kita. Jangan mengukur bajunya dengan ukuran pakaian kita. Ini banyak kesalahan orang anak sekarang. Dibawanya orang tua dari kampung ke Jakarta, ke Bandung, ditinggalkannya di rumah dia pakai AC, pakai TV, alasannya mau membahagiakan orang tua. Kau salah. Orang tuamu mau di kampung pagi mau ngasih makan ayam. Dia wiridnya satu hari 3, wirid duha, wirid asar, wirid isya. Kau bawa dia ke kota, dia tak jumpa sama geng dia. Kenikmatan dia waktu mengasih makan ayam, makan nitik, makan ikan mas, itu tak dapatnya. Kau anggap dia bahagia kalau di kamar pakai AC nonton TV. Itu kekeliruan. Banyak. Ustaz, ibu saya bawa ke Jakarta, dikasih rumah. Oh, kau tidak membahagiakan dia, kau sedang memenjarakan dia. Dia mau tinggal di kampung, dia punya wirid di AC. Disitulah bahagia dia. Saya bawa orang tua saya belanja ke mall, Pak Ustaz. Nikmat dia bukan di mall, nikmat dia waktu belanja di pasar pagi Arengka bisa menawar. Itu nikmatnya. Itu yang kau tak paham. Kau bawa ke mall, cik. Kan itu bahagia dia. Kalau mak saya belanja, saya memegang cutting, memegang itu. Beli. Kalau umroh sama saya belikan tas hampir sebesar lemari. Saya kasih duit, belanja lah mak, aku di belakang pegang. Belilah apa yang beli sini, sampai ke rumah balik, dibungkusnya itu pakai plastik kecil-kecil. Habis satu plastik itu kasih tetangga. Bukan ada untuk dia, tak ada untuk dia. Gimana letak kebahagiaan waktu dia berbagi? Sampai sekarang tak putus 300 paket tiap bulan. Kemuliaannya. Antum bahagiakan orang tua. Kalau masih hidup, senangkan hati. Kalau udah meninggal, buat amal jariah. Allah senangkan antum lebih dari yang antum pikirkan. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya, kenapa begini, begitu, begini, begono. Saya tak ada amal apa-apa. Saya tak ada zikir. Kunci saya satu saja. Saya sempat menyenangkan orang tua saya. Paham?
Ala hazihi niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami wa li abaina ayah kami wa li ummahatina emak kami wa li azwajina pasangan hidup kami wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami wa li ikhwanina saudara-saudara kami wa liman hadarana semua yang hadir di majelis ini dan mengikuti kajian subuh ini. Wali awliyaina, wali ulama'ina, wali zu'ama'ina salihin, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami yang soleh dan solehah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana illa syi'ta sahla. Segala kesulitan kami berikanlah kemudahan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Taqabbal ya. Salat sunat isyraq wa rakaat. Shalli sunnatal isyraq raka'atayn lillahi ta'ala.